Bab 47. Digigit dinosaurus. Sean merasakan kepalanya sangat pusing saat bangun tidur. Dia segera menegak air putih yang ada di nakas, lalu memijit kepalanya perlahan. Kok gue ada di kamar sih? Perasaan kemarin gue ada di apartemen Leo sama anak-anak, batin Sean. Dia masih mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalam saat pintu kamar tiba-tiba dibuka dari luar. Ceklek. Sean menoleh ke arah pintu. Tanpa Crane masuk sambil membawa minuman. Sudah bangun, Sean? Ini aku buatin wedang jahe buat ngeredain hangover kamu. Ryan meletakkan wedang jahe di atas nakas. Siapa yang antar gue pulang? Seingat gue tadi, malam gue di apartemen Leo. Sean masih linglung. Dia tak ingat apapun tentang semalam. Leo yang antar, jawab Ryan. Jadi dia nggak ingat apapun tentang semalam, batin Ryan. Bibir lo kenapa? Sean melihat luka di bibir bawah Ryan. Jatuh? Gak sengaja kepeleset? Bohong Ryan. Beneran? Kok kayak bekas digigit? Lo nggak lagi bohongin gue kan? Ryan sebenarnya malas mau mengingat kejadian tadi malam. Jijik sekali jika ingat bagaimana Dino. Kok diam? Jangan bohong. Kenapa bibir lo? Habis digigit dinosaurus? Ucap Ryan dengan kesal. What? Sean mendelik mendengar jawaban Ryan. Emang ini zaman purba? Ada dinosaurus? Udah, kamu mandi sana, biar seger. Aku mau ngelanjutin masak dulu. Ryan buru-buru keluar dari kamar. Malas sekali kalau harus melanjutkan membahas hal itu. Dia ingin amnesia agar lupa kejadian semalam. Sean meminum wedang jahe bikinan Ryan sambil terus mengingat-ingat kejadian semalam. Dia masih penasaran dengan luka di bibir Ryan. Digigit dinosaurus? Apa maksudnya? Jangan-jangan yang dimaksud dinosaurus itu gue. Gumam Sean sambil menunjuk dirinya sendiri. Sean pikir tadi malam dia mabuk berat, lalu berusaha untuk mencium Ryan hingga bibirnya luka seperti itu. Secara dia selalu nafsu kalau lihat Ryan. Hes, masa orang ganteng bin cakep gini dibilang dinosaurus? Kebangetan banget si Ryan. Sean berdecak kesal sambil beranjak menuju kamar mandi. Ryan yang sedang memasak omelet ketika terdengar suara bel yang ditekan berkali-kali. Setelah mematikan kompor, dia segera ke depan untuk membuka pintu. Ryan terkejut melihat siapa yang datang. Pria yang paling tidak ingin dia lihat saat ini dan mungkin selamanya. Ngapain kamu kesini? Bentak Ryan sambil melotot, emosinya seketika naik melihat Dino datang bersama Leo. Pergi, hardiknya sambil berusaha menutup pintu kembali, tapi berhasil dicegah oleh Dino. Pria itu lebih kuat sehingga berhasil mendorong pintu hingga terbuka kembali. Ryan, please maafin gue. Gue nggak tahu kalau lo bininya Sean. Gue pikir lo cuma sekretarisnya. Dia yang datang buat ikutan seneng-seneng sama kita. Dino memohon sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Jadi, kalau aku sekretarisnya Sean, kamu bisa macam-macam sama aku. Sini Ryan. Mendengar keributan di luar, Sean segera menuju sumber suara. Bukan begitu maksud gue, Ryan. Jadi gimana maksud kamu? Aku jijik melihat muka kamu. Jadi buruan pergi dari sini. Please, maafin gue. Dino masih belum putus asa. Aku gak mau maafin kamu. Keluar dari sini. Hardik Ryan. Napasnya mulai narik turun. Dan matanya memerah. Mengingat kejadian tadi malam, membuatnya begitu murka. Please Ryan, gue mohon maafin gue. Gue khilaf tadi malam. Gue mabok. Dino berlutut di kaki Ryan. Dia tahu kesalahannya. Kali ini amat fatal. Kelangsungan hidupnya sedang dipertaruhkan. Bagaimana tidak?
Selama ini, Dino hidup atas belas kasihan Sean. Dino tinggal di apartemen milik Sean. Mobil yang dipakainya sehari-hari juga milik Sean. Dino adalah seorang fotografer. Penghasilannya memang lumayan. Tapi tiap bulan, dia harus mengirim uang ke kampung untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Karena ayahnya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena kecelakaan. Gue tahu kesalahan gue fatal karena hampir ngelecehin lo. Tapi gue mohon maafin gue. Gue gak akan bangun sebelum lo maafin gue. Dino kekeh berlutut sambil memegang kaki Ren. Apa lo bilang? Suara teriakan Sean mampu menarik perhatian semua orang di sana. Apa yang barusan lo bilang? Lo hampir ngelecehin Ryan. Sean naik darah dan langsung menarik baju Dino hingga pria itu berdiri. Jelaskan maksud kata-kata lo. Bentak Sean tepat di depan muka Dino. Astaga, jadi Sean gak ingat apa-apa. Tahu gini gue gak usah kesini. Batin Dino. Dino tak berani melanjutkan kata-katanya. Sean berusaha mengingat kejadian semalam. Sedikit demi sedikit, dia mulai ingat. Dia ingat Ryan berada di bawah kungkungan Dino dan berteriak minta tolong. Dan dinosaurus yang menggigit Ryan adalah Dino. Sean menghajar dinosaurus itu secara membabi buta. Padahal lebam bekas pukulannya tadi malam belum sembuh. Tapi sudah ditambah lagi sekarang. Sudah Sean, sudah. Leo berusaha menghentikan Sean. Dia bisa mati kalau lo hajar terus. Lo gak lihat wajahnya? Udah gak berbentuk kayak gitu. Kalau lo terusin, bisa-bisa dia tinggal nama. Kurang ajar lo, Din. Segera kemasi barang-barang lo dari apartemen gue. Dan satu lagi, kembalikan mobil gue yang lo pakai. Tapi Sean, gue harus tinggal di mana? Lo gak kasihan sama gue? Sekarang Dino gantian berlutut di kaki Sean. Bukan urusan gue. Cepat keluar dari sini dan kemasi barang-barang lo. Sean merogoh saku celana Dino dan mengambil kunci mobilnya. Pergi dari sini sebelum gue berubah pikiran dan menghabisi lo. Leo segera membawa Dino pergi. Dia paham kalau tak mungkin bisa bicara baik-baik dengan Sean saat dia dalam kondisi emosi kayak gini. Dasar dinosaurus, tak tahu diri, teriak Sean. Setelah mereka pergi, Sean menghampiri Ryan yang duduk di meja makan. Dia melihat Ryan sedang menangis. Jadi, tadi malam lo ke apartemen Leo? Ryan mengangguk. Sean mengacak-acak rambutnya karena frustasi. Selama ini Ryan tak tahu kehidupan liarnya di luar perusahaan. Apalagi semalam, sangat kacau. Selain mabok, mereka juga bersama wanita panggilan. Dari mana lo tahu? Gue ada di sana. Leo ngangkat telepon aku dan ngasih tahu kalau kamu di apartemennya. Lalu, lo nyusulin gue? Set. Umpat Sean sambil memukul meja makan hingga membuat Ryan tersentak karena kaget. Ngapain lo malam-malam kelayapan? Karena aku khawatir sama kamu. Kamu aku teleponin berkali-kali, tapi gak diangkat. Gue udah gede, gak perlu lo khawatirin. Maaf, Ryan segera meninggalkan meja makan. Kelakuan kamu yang gak bener di luar sana, tapi malah kamu yang marah-marah. Ngambek, iya, ngambek. Sean mengejar Ryan sambil ke kamar. Dibilangin malah ngambek. Aku cuma gak mau terjadi apa-apa sama kamu, Ryan. Gimana kalau tadi malam gue gak sadar? Lo pasti udah dilecehin sama Dino. Bentak Sean. Gak mau terjadi apa-apa sama aku? Atau gak mau aku tahu kelakuan kamu di luar sana? Sia, kenapa Ryan malah ngebalikin ke gue sih? Batin Sean. Selama ini aku pikir kamu laki-laki baik-baik, Sean. Tapi tadi malam, kamu kayak orang lain. Kamu kayak bukan Ocean Kalandra yang aku kenal. Sepertinya aku sudah dibutakan dengan image yang kamu bentuk di kantor. Aku lupa kalau kamu yang sebenarnya memang kayak gini, kayak 8 bulan yang lalu.
kamu hobi kamu memang boleh perempuan. Gue juga nggak akan kayak gini kalau lo mau bener-bener jadi istri gue. Lo gak mau memenuhi kewajiban lo sebagai istri. Terus lo marah-marah karena gue nyari pelampiasan di luar. Sumpah, sakit banget hati Rain mendengarnya. Hanya karena sekali ditolak, langsung cari kepuasan di luar. Apakah pernikahan ini hanya untuk mencari kepuasan? Batin Rain. Aku paham sekarang. Jadi, ini alasan kamu menikahiku. Kamu cuma butuh tubuhku untuk kepuasan kamu semata. Cuma sebatas itu kan, Sean? Rain menatap Sean dengan mata berkaca-kaca. Kamu jangan salah paham, Rain. Gak seperti itu juga. Tapi aku laki-laki. Aku butuh pelampiasan. Rain membuka kaosnya sambil meneteskan air mata. Dan hal itu membuat Sean terbelalak hingga susah menelan salivannya. Kamu mau tubuh aku kan? Aku akan memberikannya. Lakukan apapun yang kamu mau. Rain ingin melepaskan celananya, tapi Sean mencegahnya. Hentikan. Aku akan nunggu sampai kamu siap. Sean mengambil kaos Rain dan memakaikannya lagi. Bukannya aku tak mau melakukan kewajibanku, Sean. Aku hanya masih bingung dengan pernikahan ini. Semuanya terlalu tiba-tiba. Kita adalah dua orang yang tak saling mencintai, tapi menikah. Jangan samakan waktu itu dengan saat ini, Sean. Waktu itu, pikiran kita hanya untuk kesenangan semalam. Kita tak memikirkan kelanjutannya. Besok dan kemudian. Tapi sekarang, kita sudah menikah. Akan ada hari esok dan selanjutnya. Dan aku tak ingin hanya dijadikan pemuas. Sampai detik ini, aku masih belum tahu apa tujuanmu menikahiku. Sean menghapus air mata Rain dengan kedua ibu jarinya. Aku menikahimu karena aku mencintaimu, Rain. Tapi aku tak mau mengakui itu sebelum kamu mencintaiku. Aku tak mau terlihat menyedihkan karena cintaku padamu hanya bertepuk sebelah tangan. Gumam Sean dalam hati. Bersambung.